Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Di sini saya akan memberikan tutorial cara instalasi Ubuntu Server di VirtualBox. Untuk langkah pertama yaitu kita harus menginstalasi ISO Ubuntu Server terlebih dahulu. Nah, di sini ada versi Ubuntu 24.4.3 LTS. Untuk downloadnya di sini dengan kapasitas 3 GB. Nah, itu langkah pertama. Selanjutnya langkah keduanya yaitu kita juga menginstalasi dan mendownload Orange VirtualBox. Klik yaitu bagian ini. Nah, di sini juga buat download VirtualBox. Nah, di sini kita sesuaikan juga dengan laptop atau aplikasi yang perangkat kalian punya. Dikarenakan saya pakai Windows, maka saya akan mengklik Windows ini. Dikarenakan saya sudah mendownload VirtualBox dan juga Ubuntu Server, maka kita langsung aja ke VirtualBox. Ini tampilan dari VirtualBox Manager. Nah, untuk kita buat memulainya, maka kita pencet New terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita tulis di sini namanya Ubuntu. Ubuntu. Terus foldernya ini. Nah, tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit, sedangkan memory size-nya itu sesuaikan juga dengan laptop kalian. Terus langkah selanjutnya kita juga meng-setting hard disknya. Buat apa sih? Buat disetting hard disknya sebagai sebagai media penyimpanan untuk sistem operasi Ubuntu Server. Nah, kita pilihnya yang create a virtual hard disk now. Terus kita klik create. Nah, ini yang tadi file yang kita simpan, lokasinya di sini. Terus ukuran filenya itu 10 GB. Habis itu harddisk filenya tipenya itu VDI, yaitu Virtual Box Disk Image. Untuk strong and physical hard disknya kita pilih yang dynamical allocation agar hard disk VirtualBox dialokasikan secara dinamis. Terus kita klik create. Setelah itu kita setting juga networknya, kita ganti dengan Brigade Adapter. Dan ini name dari Brigade Adapternya, habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita ke ini, Strongnya. Sebelumnya kita kan sudah download dari Ubuntu Server. Nah, dikarenakan saya sudah mempunyai, maka ketika kalian sudah mendownload Ubuntu Server itu, tempel file Ubuntu Servernya di sini. Nah, di sini. Nah, ketika ini sudah networknya, dan kita lihat settingannya juga, apakah udah semua. Nah, jika sudah, kita klik OK dan langsung klik Start. Ini tampilan dari Ubuntu Server. Ketika sudah muncul tampilan ini, kita tinggal klik Enter, maka akan memproses dari yang tadi kita enter. Kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul tampilan ini, kita tentukan bahasa Inggris sebagai bahasa instalasi. Habis itu kita klik Enter. Di sini kita langsung klik Enter. Di sini juga kita klik Enter. Di default aja, Enter. Kita tinggal tunggu sampai dia selesai. Jadi kita nggak usah diotak-atik lagi, kita setel ini sebagai default. Nah, setelah udah, kita klik Enter. Nah, di sini with strong configure. Kita langsung aja ke bawah, langsung kita klik Enter aja. Di sini strongnya juga kita klik Enter. Nah, di sini kita klik yang continue.
kita bikin isi data profile, stop sesuai kebutuhan, dan pastikan password Anda diingatkan. Kalau udah, kita klik done, terus enter. Jadi kita langsung aja skip, continue. Nah, kita di sini SS, SS, SSH konfiguri. Nah, pada SSH stop, tekan spasi hingga muncul X lalu pilih down. Kita spasi dulu sampai muncul gambar X di instalasi Open SSH Server. Habis itu kita ke bawah, habis itu down. Ini langsung aja ke bawah, klik down. Di sini instalasi sistem sedang berproses, agak lumayan lama, maka kita tunggu sampai dia selesai. Jika instalasi sudah tulisan completed, maka kita ke bawah. Dan di sini ada tulisan reboot now. Kita klik enter. Rebooting sedang berproses. Setelah perintah reboot dijalankan, Ubuntu akan melakukan reset secara otomatis. Setelah tampilan sudah begini, maka Ubuntu Server siap digunakan dan pengguna dapat masuk dengan password yang telah dibuat sebelumnya. Jika tampilan seperti ini, maka Ubuntu Server siap dikonfigurasi menjadi web server. Setelah tampilan berikut, jika Anda telah menyelesaikan menginstal, Anda akan diminta masuk dengan nama, username, dan password yang Anda buat, Anda atur pada pengaturan profil. Jika sudah selesai, selanjutnya hal pertama yang Anda lakukan adalah mengetik komen berikut. Di sini ada tulisan sudo apt update dan sudo apt upgrade -y. Nah, sudo apt update untuk mengecek update pada Pancake. Sedangkan sudo apt upgrade yakni untuk menginstal Pancake yang memiliki update. Setelah itu kita klik enter. Setelah kita klik, kita masukin password yang telah kita buat sebelumnya. Maka dia akan berproses. Setelah tampilan berikut, jika Anda telah menyelesaikan menginstal, Anda akan diminta masuk dengan nama, username, dan password yang Anda buat, Anda atur pada pengaturan profil. Jika sudah selesai, selanjutnya hal pertama yang Anda lakukan adalah mengetik komen berikut. Di sini ada tulisan sudo apt update dan sudo apt upgrade -y. Nah, sudo apt update untuk mengecek update pada Pancake. Sedangkan sudo apt upgrade yakni untuk menginstal Pancake yang memiliki update. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah kita klik, kita masukin password yang telah kita buat sebelumnya. Maka dia akan berproses. Nah, karena di sini kita udah lihat ls-nya itu HTML, seharusnya kita tulis cd HTML. Nah, habis itu ls. Nah, di sini ada index.nginx debian HTML. Maka kita tulis cd spasi index titik nginx min debian titik HTML. Ketika sudah masuk ke dalam HTML, selanjutnya kita tulis sudo makdir proyek min akhir. Sudah. Habis itu kita tulis cd kita masuk ke foldernya proyek akhir. Setelah kita masuk, kita tulis sudo nano. Kita cek dulu sebelumnya cd. Nah, kita keluar dulu cd terus spasi pak www html. Habis itu
ls. Nah, sini udah ada proyek akhir. Selanjutnya kita masuk ke dalam selanjutnya. Nah, di sini sudah muncul proyek akhir, maka berhasil. Maka kita selanjutnya masuk ke dalam folder projectnya. Kita tulis cd proyek akhir. Setelah masuk kita tulis sudo nano. Habis itu kita tulis sudo nano index titik HTML. Nah, kita sudah masuk ke dalam indeksnya, maka selanjutnya kita isi indeksnya dengan biodata. Seterusnya kita klik Ctrl O, terlihat bawah. Nah, habis itu kita tulis Ctrl X, Ctrl O, habis itu Enter. Ctrl X. Nah, sudah. Coba kita cek di web. Itu kita cek coba di website apakah sudah berubah tampilannya. Kita masukkan komentar dari activity. Kita tulis dengan sudo systemctl status engine X. Nah, sudah aktif ya. Selanjutnya kita masuk ke root web server. cd habis itu path /www /html. Nah, sudah masuk. Masuk ke folder project akhir kita. Nah, setelah masuk kita tulis, kita buat file, kita ketik sudo nano index titik engine x min debian titik html. Bentar. Nah, kita sudah masuk di indeks nginx min debian titik html. Kita isi di indeksnya. People slap head. Oke, lanjut body. Nah, setelah itu terus lagi kedua biodata mahasiswa. Kita restart dulu, kita permission dulu di cd sudo ch 755 www html slash proyek akhir. Setelah itu kita cek dulu IP config yang kita punya itu kira-kira ada berapa. Kita klik di command prompt-nya ini IP A. Nah, di sini ada di bagian 2 inet 10.155.237.121. Nah, habis itu kita cek sudo nano var www html proyek akhir yang kita punya terus masuk ke indeks HTML. Nah, ini yang saya sudah buat di indeks HTML dengan biodata mahasiswa. Setelah kita udah buat nih di indeks mahasiswa, habis itu Ctrl O buat nge-save, habis itu Enter. Setelah itu Ctrl X buat keluar. Selanjutnya kita beralih ke browser, ke Chrome. Kita masukin IP config yang kita tadi udah lihat. Nah, IP config yang saya punya tadi, kita enter. Maka tampilan biodata mahasiswa dari nama, NIM, kelas prodi sudah tampil. Selanjutnya yaitu kita akan menginstal virtual domain dan SSL untuk mendapatkan sertifikat. Nah, yang pertama yaitu virtual domain. Langkah pertama kita ke Ubuntu lagi. Untuk langkah yang pertama kita
ketik sudo apt nginx. Nah, lagi berproses. Selanjutnya kita ketik sudo term ctl sudo system ctl enable nginx. Kalau udah lanjut kita ketik sudo enable kita ganti start nginx. Berarti selanjutnya kalau kalian ketik sudo systemctl start nginx. Habis itu enter. Nah, setelah udah lanjut kita ketik sudo start kita ganti status nginx enter. Nah, sini statusnya sudah aktif, udah running, udah berjalan. Selanjutnya kita ketik cd spasi slash var slash www slash html. Buat apa? Pastikan agar bisa memastikan folder proyek akhir yang kita sudah buat sebelumnya ada. Kita enter. Habis itu kita ketik ls. Agar apa? Agar kita bisa ngecek dulu apakah foldernya benar-benar ada atau tidak. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada proyek akhir yang kita punya. Selanjutnya, untuk langkah keduanya, kita buat virtual host HTTP. Langkah selanjutnya ini kita ketik cd slash spasi slash etc slash nginx slash sites available slash sudo nano proyek min akhir titik config. Kita cek lagi cd slash etc slash nginx nginx terus sites min available terus sudo nano proyek akhir titik conf enter. Nah, sudah ada two main arguments. Selanjutnya kita ketik cd slash etc slash nginx slash sites min available slash. Habis itu kita enter. Nah, setelah kita enter baru kita klik juga, kita klik sudo nano proyek min akhir titik conf. Habisnya nanti masuk ke server. Nah, habis itu kita buat isi file dari proyek conf dengan ini. Ini ya, masih www titik proyek min akhir root spasi slash var slash www slash html slash proyek min akhir index titik index titik html spasi index titik htm htm spasi index titik php titik koma. Oke, lokation
spasi slash tutup kurung dalam kurung enter ini habis itu tutup kurung terus tutup kurung. Oke, kita cek lagi server, listen, root, location. Setelah kita udah lihat-lihat dari server, listen, root, location, ini server, listennya di tab sekali, terus dijarakin, habis itu rootnya di tab sekali, location di tab sekali, nah thread filesnya di tab dua kali, bisa sejajar begini. Setelah udah semua, baru kita save. Seperti biasa, O, Ctrl O buat save, enter. Setelah habis itu Ctrl X, habis itu keluar. Baik, lanjut. Selanjutnya kita aktifkan virtual host HTTP dengan dengan mengetik sudo ln spasi min s spasi slash etc slash nginx slash sites min apabila black proyek min akhir tik kon spasi slash etc slash engine X selanjutnya slash spasi sites min enable terus masukkan password yang Anda sudah buat. Nah, setelah udah lanjut kita ketik sudo spasi engine X spasi min t. Kita lanjut ke Ubuntu server. Di sini kita buat SSL self signet. Nah, kita ketik dulu sudo open SSL rec spasi min x 509 spasi min nodes spasi min dice spasi 365 spasi min new key spasi RSA 2048 spasi min key spasi proyek min akhir titik K spasi min out spasi proyek min akhir titik CRT enter, maka dia akan berproses. Nah, di sini kita tulis country name-nya itu ID enter, terus name-nya itu name state-nya itu Jakarta, lokasinya Jakarta juga. Habis itu organisasi namanya itu Bina Sarana Informatika. Selanjutnya organisasi unit name itu IT. Selanjutnya komen name itu proyek akhir. Enter. Email address-nya email kita sendiri. Enter. Maka selesai proses pengisian data buat dari SSL. Kita buat virtual host HTTPS. Jadi kita ketik di komennya cd spasi slash etc slash nginx sites main available sites available slash enter. Kita cek dulu apakah ada yang salah dari cd spasi slash etc slash nginx slash sites min available slash enter. Setelah itu kita tulis sudo nano proyek min akhir enter.
Nah, kita sudah masuk ke dalam proyek akhir SSL Conf. Selanjutnya kita isi dulu di proyek akhir min SSL titik conf. Enter. Habis itu kita tab sekali. Server root. Di sini kita isi root spasi slash var slash www slash html slash proyek min akhir agar bisa di save. Habis itu enter, baru kita tulis, kita ketik Ctrl X agar kita bisa keluar. Nah, langkah selanjutnya kita aktifkan HTTPS virtual host. Selanjutnya kita ketik sudo spasi ls spasi min s spasi slash etc slash engine x slash ctest min available. Selanjutnya kita lihat lagi sudo ls min s slash etc engine x slash ctest available. Selanjutnya kita spasi proyek min akhir min ssl titik conf spasi slash etc. Nah, baik, selanjutnya kita gitu masukin ke PHP. Nah, langkah awalnya kita ketik sudo apt update, enter, passwordnya masukin, maka akan berproses, muncul Ubuntu awal lagi. Langkah selanjutnya kita masuk ke browser, ke Chrome, kita cek apakah sudah muncul atau tidak, kita tulis proyek min akhir, kita cek, maka tampil biodata mahasiswa dari nama, NIM, kelas, dan prodi dengan node source. Nah, baik, selanjutnya kita masukin ke PHP. Nah, langkah awalnya kita ketik sudo apt update, enter, passwordnya masukin, enter, maka akan berproses sampai muncul Ubuntu awal lagi.
Kita tunggu sampai selesai. Dan akhirnya sampai kembali lagi ke Ubuntu. Oke, kita langsung aja ke Ubuntu. Nah, terus setelah kita ketik sudo apt install php min mysql spasi min y, habis itu nanti minta password sampai arah selesai. Nah, lanjut kita ketik php spasi min v. Nah, setelah udah lanjut kita ketik untuk mengecek service dari php min fpm. Seharusnya status PHP terus kita lihat dulu sebelumnya kan tadi kan udah PHP min v. Nah, itu kita bisa mengecek PHP kita versinya berapa. Nah, karena saya udah cek tadi status PHP karena punya saya tadi 8.3, maka 8.3 min fpm maka aktif. Habis itu kita key agar kita keluar dari ini. Lanjut kita lanjut kita buat file test PHP. Nah, sudah masuk. Tulis, kita isi pakai penjelasan tentang PHP. Lihat bawah, setelah ini enter, baru kita exit dengan Ctrl X. Nah, kembali lagi ke Ubuntu. Selanjutnya kita konfigurasi Nginx agar bisa baca PHP. Kita tambahkan di bagian proyek akhir confnya. Sudah kita cek, nggak ada yang salah. Selanjutnya kita save, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, setelah keluar kita tes config dan reload Nginx. Kita coba, nah, kita beralih ke browser, maka bisa. Ini kita tulis http titik dua slash slash proyek akhir slash info titik php, enter. Nah, kita masukin sampai reload Nginx. Terus kita cek lagi nih IP address. Kadang suka namanya berubah-berubah. Yang sebelum tadi 192, tiba-tiba saya cek lagi nih. Berapa menit kemudian berubah lagi jadi 10.155. Makanya kadang suka error. Makanya itu kita kalau misal jika error lagi, kita cek lagi coba IP addressnya. Kalau misal error, maka kita cek lagi, kita ubah lagi ke host yang udah kita setting. Host dengan nama folder yang kita buat tadi. Terus setelah ini udah, kita lanjut cek. Setelah kita udah ngesetting ini, selanjutnya kita cek di browser apakah muncul tampilannya. Kita masukin sini, kita tulis di sini http titik dua slash slash proyek min akhir punya saya slash info titik php. Maka akan muncul seperti ini. PHP versi punya saya 8.3.6 dan ini punya saya. Sistem baik. Setelah kita ke Ubuntu lagi. Nah, setelah ini semua sudah selesai, udah PHP juga udah muncul, lanjut kita cek WFW status dulu. Kita sudo WFW status. Ntar passwordnya kita masukin. Ntar, nah ini WiFi yang saya punya yang sudah aktif. Oke. Nah, untuk kawan-kawan, karena tadi kan kita kan udah ngasih tahu tutorial juga cara buat instalasiin VirtualBox, virtual domain dan juga SSL. Nah, dan ini
Dan ini tampilannya ya. Oh ya. Nah, lalu, nah, kan kita sudah download SSL. Nah, tampilan SSL ya ini sertifikatnya kayak gini modelnya kawan-kawan. Eh, Sertifikat nanti muncul kayak no source, terus proyek akhir, nanti begini hasilnya. Itu kawan-kawan. Baik, oke, cukup. Oke, baik. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.